Semua sehat dan bahagia kan? Di dalam nama Tuhan Yesus kita selalu bersukacita dan bahagia. Anak-anak, Bu Agnes hari ini akan memberikan pelajaran mendampingi kalian belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pelajaran 8 kelas 4 tentang Allah menyampaikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang 10 firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat melaksanakan dan mewujudkan 10 firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan dari kita mempelajari pelajaran 8 ini adalah supaya anak-anak dapat 1. Mengimani bahwa Allah memberikan 10 firman-Nya melalui Musa sebagai pedoman hidup. 2. Peduli pada peraturan-peraturan yang ada. Tujuan yang ketiga, menjelaskan tujuan disusunnya peraturan dan sikap terhadap peraturan. Tujuan keempat, menghafal 10 firman Allah dan menjelaskan maknanya dalam hidup bersama. Anak-anak, kita akan pelajari lebih dahulu pentingnya disiplin atau mentaati peraturan. Anak-anak, kita sebagai seorang Katolik hidup di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, gereja, dan sekolah. Selama kita hidup bersama dengan orang lain, kita membutuhkan adanya seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak selalu ada bersama kita, maka muncullah aturan-aturan dalam hidup bersama yang perlu kita taati, kita patuhi, supaya kehidupan kita menjadi damai, harmonis, dan dapat mencapai cita-cita serta tujuan hidup. Contoh peraturan-peraturan dalam keluarga, setiap pagi bangun tidur, kita wajib berdoa, merapikan tempat tidur, dan dalam masyarakat kita wajib mengikuti kerja bakti. Tamu bermalam wajib lapor Pak RT, menggunakan masker saat keluar rumah. Dalam gereja kita wajib mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Dalam sekolah, kita hendaknya sampai di sekolah 1/4 jam sebelum pelajaran atau kegiatan dimulai. Dalam kitab suci, kitab Kejadian bab 2 ayat 1-17, dalam pelajaran ini kita juga akan mempelajari mendalaminya tentang 10 firman Allah atau 10 perintah Allah. Yang intinya, Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai yang tertulis dalam 2 bungkah loh batu. Loh batu yang pertama tertulis perintah Allah nomor 1 sampai dengan 3 yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Loh batu yang kedua tertulis perintah Allah nomor 4 sampai dengan 10 yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca sendiri di dalam Alkitab. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada pelajaran 8 ini. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang hidup dalam kebersamaan.
Dalam setiap kebersamaan muncul seorang pemimpin. Pemimpin tidak selalu ada dalam kebersamaan, maka dibutuhkan adanya aturan-aturan yang berguna untuk mengatur hidup bersama, sehingga manusia dapat hidup dengan damai, tentram, mencapai cita-cita dan tujuan hidupnya. Bangsa Israel menghayati bahwa pemimpin dan aturan merupakan wujud pendampingan Allah, sehingga bangsa Israel dapat sampai ke tanah terjanji. Demikian sebaiknya orang beriman harus menghayati aturan dan pemimpin sebagai pemberian Allah. Nah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang telah Ibu berikan apa belum? Maka tulislah dengan indah 10 perintah Allah dalam kertas buffalo dan hafalkan. Anak-anak, pelajaran sudah selesai. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, puji syukur karena Engkau telah membimbing kami dalam pelajaran hari ini. Kami telah dapat mempelajari tentang 10 perintah Allah yang Engkau berikan kepada kami sebagai pedoman hidup. Semoga kami Engkau bimbing di dalam melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.